Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Ihsan, MPN 401, dan ini ada Firdaus Rafli Santoso, NPM 352. Kami di sini akan diskusi mengenai adanya Pancasila ini. Dari persoalan yang pertama, tentang latar belakang sikap beberapa pihak dalam masyarakat yang menolak Pancasila sebagai dasar negara. Menurut pendapat saya, beberapa kelompok masyarakat mengira Pancasila hanyalah sekedar slogan dan banyak ketidakadilan yang terjadi di mana-mana. Sistem pengelolaan negara yang kurang baik, serta para penguasa yang mengedepankan kepentingan pribadi. Hal tersebut kemudian akan mendorong suatu individu ataupun kelompok mulai membelot dari ideologi tersebut. Setelah semua hal di atas terjadi, maka mereka pun mulai berpikir tentang suatu ideologi yang sekiranya akan dapat menguntungkan dirinya ataupun kelompoknya. Dan disitulah para oknum yang akan menyuarakan suatu ideologi ataupun dasar negara yang baru sebagai bentuk keresahan akibat ketidakadilan yang terjadi. Untuk pendapat Saudara Firdaus Rafli Santoso bagaimana? Ya, menurut saya setuju dengan pendapat Mas Isan, tapi mungkin ada beberapa hal lagi yang perlu ditambahkan, seperti kan ini apa warga itu banyak yang menolak Pancasila gitu, ada yang menolak bukan banyak, misalnya. Itu didorong oleh tiga faktor, yaitu perasaan diskriminasi, alasan agama, dan alasan ideologi politik yang berbeda-beda mungkin. Mungkin itu saja pendapat saya. Oh, oke, baik. Lalu berikutnya ke persoalan nomor 2. Alasan banyak pihak yang tetap ingin mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Menurut pendapat saya, kebanyakan mereka yang ingin mempertahankan Pancasila berpendapat bahwa Pancasila sudah sesuai dan mencerminkan kepribadian bangsa dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan mereka yang Pancasilais pun meyakini bahwasannya hanya Pancasila lah ideologi ataupun dasar negara yang memiliki nilai-nilai toleransi yang tinggi, serta cocok dengan sistem demokratis yang Indonesia anut. Lalu untuk pendapat Saudara Raffi? Baik, menurut saya alasannya yaitu tiga, yaitu kebinekaan dan toleransi, dua legitimasi dan kontinuitas dan keberlanjutan demokrasi. Yang pertama yaitu kebinekaan dan toleransi. Islam mendorong melakukan kerukunan dan toleransi antar agama, budaya, etnis yang ada di Indonesia yang sangat beragam tersebut. Terus yang kedua yaitu legitimasi dan kontinuitas adalah sebagai dasar negara yang ada sejak tahun 1945. Terus yang terakhir yaitu keberlanjutan demokrasi. Pancasila mencakup prinsip demokrasi yang penting untuk menjaga kestabilan politik dan mewujudkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Segitu saya. Di poin nomor 3 ada kita mengungkapkan pendapat dan penilaian tentang perbedaan pandangan tersebut. Tentang perbedaan antara poin 1 dan poin 2, menurut Saudara Raffi bagaimana? Perbedaan tentang pandangan dan perbedaan pandangan tentang Pancasila mungkin sudah menjadi hal yang wajar bagi masyarakat yang demokratis ya. Soalnya di negara kita kan banyak agama, suku, dan ras yang lainnya kan hanya satu. Jadi mungkin itu menjadi hal yang wajar di negara Indonesia. Tapi kita harus mencegah untuk ada ideologi lain yang masuk ke Indonesia dan mengubah nilai-nilai Pancasila tersebut. Mungkin itu saja. Jika pendapat saya adalah bahwa perbedaan ini mencerminkan keragaman pandangan dalam masyarakat Indonesia. Beberapa orang mungkin merasa bahwa Pancasila perlu diperbaiki atau digantikan karena ketidakpuasan terhadap kondisi negara saat ini. Sementara yang lain tetap yakin bahwa Pancasila adalah fondasi yang kuat untuk bangsa Indonesia. Pentingnya dialog dan diskusi terbuka dalam masyarakat untuk mencari solusi dan pemahaman bersama mengenai peran Pancasila dan bagaimana memastikan bahwa nilai-nilai dasar ini benar-benar diimplementasikan dalam tindakan pemerintah. Saudara Raffi dalam menghadapi perbedaan tersebut? Mungkin dari saya yaitu ada
Empat, yaitu pertama kita harus membuka dialog atau mendorong masyarakat agar terbuka tentang perspektif masing-masing mengenai Pancasila. Yang kedua yaitu pendidikan dan kesadaran dari tingkat dari kita masih SD sampai kita kuliah tuh Pancasila tuh ada di mata pelajarannya gitu sebagai pendidikannya. Yang ketiga yaitu hukum, dan keempat yaitu kompromi dan kesepakatan, mencari kesepakatan dan atau kompromi yang bisa diterima oleh berbagai pihak yang ada di Indonesia untuk menjaga stabilitas dari stabilitas dari persatuan dalam masyarakat Indonesia tersebut agar tidak terpecah belah. Mungkin itu saja dari saya, Mas. Bagaimana Jika saya tetap masih mempertahankan Pancasila, akan tetapi lebih baik didiskusikan dengan kelompok yang ingin mengganti sistem negara tersebut, serta musyawarahkan untuk menyelesaikan problematika, karena bisa jadi kelompok yang ingin memberontak bisa dikondisikan dengan itikat baik. Mereka juga warga negara yang hanya menyuarakan pendapatnya dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. Tapi kita juga harus matang dalam berpikir bila ikut ganti sistem pemerintahan, dan jangan mau diberdaya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu saja pendapat saya. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bila kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.